Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Indi Sabila dengan NIM 18234033 dengan Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi akan menjelaskan secara singkat tentang bibliografi Minangkabau. Minangkabau adalah sekelompok etnis asli Nusantara yang wilayah persebarannya pada Sumatera Barat, di mana Minangkabau adalah lebih kepada kultur etnis dari suatu rukun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas, di mana prinsip Minangkabau ini terkandung dalam pernyataan adat Basyani Syara Basandi Kitabullah yang artinya adat berlandaskan ajaran agama Islam, di mana masyarakat Minangkabau pada saat ini merupakan penganut matrilineal terbesar di dunia, walaupun budayanya sendiri sangat kuat diwarnai dengan ajaran agama Islam, di mana Minangkabau sangat menonjol pada bidang perniagaan serta profesional dan intelektualnya. Minangkabau pada pendidikan, di mana budaya Minangkabau mendorong masyarakat untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Budaya Minangkabau mendorong masyarakat untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil para pemuda Minangkabau telah dituntut untuk mencari ilmu. Filosofi Minangkabau yang menyatakan bahwa alam tak kambang jadi guru merupakan suatu adagium yang mengajak masyarakat Minangkabau untuk selalu menuntut ilmu. Pada masa kedatangan Islam, pemuda Minangkabau dituntut mempelajari adat istiadat juga untuk mempelajari ilmu agama. Setelah kedatangan Imperium Belanda, masyarakat Minangkabau mulai dikenalkan dengan sekolah umum yang mengajarkan ilmu sosial dan ilmu alam. Kaum Minangkabau merupakan salah satu kelompok yang paling bersemangat untuk mengikuti pendidikan barat. Lalu yang kedua adalah dalam bidang politik, di mana suatu sistem politik masyarakat Minangkabau yang telah berkembang sejak berabad-abad lalu. Sistem ini berlandaskan kepada dua sistem adat di Minangkabau, yakni sistem Kotopiliang serta Budi Caniago, di mana dalam perkembangannya kedua sistem yang bertolak belakang ini melahirkan sistem politik Minangkabau yang berlandaskan demokrasi, egalitarian, dan keadilan sosial, di mana filosofi politik orang Minangkabau dikembangkan oleh dua tokoh legendaris, yaitu yang pertama yaitu Datuk Katumanggungan, yang dimana menyusun sistem adat Kotopiliang. Dia memiliki filosofi berjenjang naik bertangga turun, sedangkan Datuk Perpatih dan Sabatang menyusun sistem adat Budi Caniago dengan filosofi membasuh dari bawah. Karena adanya pertentangan dari dua sistem adat dan politik di Minangkabau itu, maka tumbuhlah suatu sistem politik yang mengambil corak dari kedua sistem adat tersebut. Lalu sejak masuknya Islam ke Sumatera Barat, sistem politik Minangkabau diperkuat oleh tiga unsur yang disebut Tigo Tungku Sajarangan, di mana triumvirat ini terdiri dari tiga unsur masyarakat yang mencakup kaum adat, kaum cerdik pandai, dan kaum ulama, di mana ketiga unsur ini saling berinteraksi, berdialektika, bahkan juga berkonflik dalam suatu sistem politik yang diwadahi oleh suatu lembaga kerapatan adat nagari. Lalu dalam bidang sosial budaya, di mana sosial budaya masyarakat Minangkabau termanifestasi dalam adat Minangkabau yang berlandaskan ajaran agama Islam, di mana masyarakat Minangkabau bersifat terbuka karena terbiasa hidup berdampingan dengan orang lain, baik di perantauan atau di daerah sendiri, di mana salah satu perekat sosial antara pendatang dengan tuan rumah adalah mekanisme masuk suku yang terkenal dengan melakok, di mana nilai sosial budaya melakok menjadi semakin kuat bila didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu agama merupakan persoalan yang sangat sensitif bagi orang Minangkabau. Jika pendatang berbeda agama, orang Minangkabau akan tetap membiarkan mereka, sepanjang mereka tidak menyebarkan agama mereka kepada orang tersebut dan tidak mendirikan tempat ibadah selain masjid di tengah masyarakat Minangkabau. Lalu faktor kedua adalah daerah asal dan kesamaan suku. Maksudnya, kalau pendatang adalah dari daerah yang lain yang masih suku Minangkabau, maka mereka akan mudah mencari pergaulan pertama melalui suku. Lalu faktor ketiga
adalah lokasi pemukiman bila pendatang bermukim di tengah mayoritas penduduk asli. Lalu faktor keempat adalah mentalitas, yaitu kebiasaan dan cara pandang dalam bergaul sehari-hari. Di mana faktor lain adalah jika pendatang menyatu dengan penduduk asli, maka pendatang dengan otomatis akan dipandang sebagai bagian dalam suku, di mana secara adat mereka memiliki posisi tersendiri dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bibliografi Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.